Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan nama saya Ivan Radijaya dan selamat datang kembali di channel Accounting. Oke, di channel sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Untuk flashback, saya lihatin sebentar ya. Oke, di jurnal umum kan kita udah membahas mengenai transaksi-transaksi yang udah masuk ke kita. Dan di buku besar kita udah bahas buku besar itu em, pengelompokan dari jurnal umumnya. Jadi kas semua, piutang semua. Dan dari sini kita dapat yang namanya saldo debit dan juga saldo kredit. Yang dimana saldo itu nanti kita pakai di neraca saldo. Dan nanti kita pakai di neraca saldonya. Aha. Dan hasil akhirnya adalah balance kan? Nah, sebelum memulai saya ingin memperlihatkan sesuatu dulu. Untuk COA-nya saya ubah sedikit ya di sini. Ada yang COA-nya saya ubah jadi laba rugi, pendapatan sewa, beban penyusunan peralatan, dan saya juga ubah ada beban perlengkapan di sini. Jadi ada empat yang saya ubah di sini. Lalu di jurnal umum sebaiknya ganti menjadi jurnal, karena nanti ada jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Dan juga saya sebaiknya kasih judul di sini, namanya adalah jurnal. Ini adalah jurnal, dan ini buku besar sebaiknya juga dikasih judul, buku besar. Oke, neraca saldo. Ini yang sebelum penyesuaian harusnya dikasih juga sih. Sebentar. Dapat diginin ya. Nih, PT MJM. Habis itu kita tulis neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini kan yang sebelumnya. Kayak gini harusnya. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, saya tahu ini banyak banget, tapi nggak apa-apa lah ya. Bertahan sama saya, dan kita mulai dulu dari namanya jurnal penyesuaian. Nah, kenapa kita butuh jurnal penyesuaian? Soalnya ada hal-hal yang belum sesuai atau belum dicatat. Itu bisa karena pertama, pihak akuntansi baru tahu di akhir bulan, atau kedua, pihak akuntansi memang belum dapat datanya. Pihak akuntansi memang belum dapat datanya. Maaf. Oke, karena itu kita langsung aja mulai dari ke soalnya. Nah, di soalnya yang pertama ini ada soal zona penyesuaian. Berita acara opname atau perhitungan barang persediaan pada hari ini, Rabu 31 Januari 2024, telah melakukan opname atau perhitungan barang persediaan sebagai berikut. Pulpennya 5, penghapusnya 1, tintanya 1. Sisanya segitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau bilang dulu ya, jurnal penyesuaian ini selalu dilakukan di akhir periode. Dan karena ini Januari, jadinya 31 Januari 2024. Dan saya mau ingatin lagi, kalau di sini, ini bukan kwitansi, ini bukan invoice, tapi ini muncul gara-gara kita sebagai pihak akuntansi meminta stok opname dari manajer gudang. Kenapa? Coba kita lihat ya. Di jurnal ini kita lihat nih, pernah ada yang namanya perlengkapan di awal periode, 145.000. Ini tanggal 7 Januari. Coba kita lihat. Tanggal 7 Januari. Nih, 7 Januari ya. Nih, ada perlengkapan. Ada pulpen, penghapus, tinta. 1033. Dan di sini menjadi 511. Jadi jadi di awal periode kita membeli perlengkapan. Lalu dengan sense akuntansi, kita harusnya tahu di akhir periode perlengkapannya pasti digunakan. Karena itu, kita sebagai pihak akuntansi minta kepada manajer gudang, soalnya yang catat perlengkapan digunakan atau enggak itu gudang yang nyatat. Jadi kita minta di akhir periode minta ke gudang, tolong kasih saya
stok opname atau perhitungan dalam persediaan. Berapa perlengkapan yang tersisa. Dan dikasih tahu lah, sisanya tinggal segini. Awal periode adalah 145.000, di akhir periode menjadi 65.000. Nah, karena itu, tar, ini adalah pasti 31 Januari. Karena itu, namanya adalah beban. Karena dia sudah menggunakan perlengkapan di awal periode 104, perlengkapan di awal periode adalah 145, di akhir periode 65. Itu berarti perlengkapan kita sudah digunakan. Maka itu masuk ke dalam namanya beban perlengkapan. Itu masuk ke dalam beban perlengkapan dan juga karena perlengkapannya udah digunakan, otomatis perlengkapannya berkurang kan? Perlengkapan itu aset dan aset berkurangnya di kredit. Perlengkapan. Oke, ini dia perlengkapannya. Dan kita lihat tadi, kita lihat selisihnya 145 menjadi 65. Berarti 80.000 telah digunakan. 80.000, 80.000. Kita tulis ini sebagai pembayaran beban perlengkapan. Oke, ini 14, 14. Lanjut kita ke, udah perlengkapan, lanjut kita ke namanya laporan depresiasi peralatan. Kalau di sebelum kita lihat juga ini ya, ada peralatan, ada meja dan kursi 2 dan 5. Di sini ada 2 meja, ada 5 kursi. Sesuai ya. Ini juga harga kita beli berapa, dan di akhir bulan dia mengalami depresiasi sebesar 2%. Dikali hasilnya segini, ditotalin menjadi 52.000. Nah, kenapa ini masuk ke dalam jurnal penyesuaian? Soalnya kalau kita udah beli peralatan di awal periode kan, di akhir periode dia bakal mengalami penyusutan. Kenapa? Soalnya bayangin aja kalau meja kita udah gunain selama puluhan tahun, nilainya pasti berkurang kan? Soalnya dipakai terus sama dimakan oleh waktu. Makanya sebagai seorang akuntansi kita harus menyusutkan peralatan tiap akhir periode atau tiap bulan. Jadi di sini adalah di sini adalah namanya dihitung sebagai beban, tapi bukan beban peralatan, tapi beban penyusutan peralatan. Karena dia yang hitung adalah beban penyusutannya, nilainya menyusut. Kalau di sini mungkin kalian tulisnya adalah di sini adalah adalah peralatan. Tapi kalian salah kalau kayak gini. Yang betul adalah mana ya? Yang benar adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa? Kalau kalian bandingin ini perlengkapan sama peralatan ya, perlengkapan ini yang berkurang adalah jumlah perlengkapannya. Sedangkan peralatan yang berkurang adalah nilainya. Yang berkurang adalah value dari peralatan tersebut. Mejanya berkurang value-nya, kursinya berkurang value-nya. Jadi ingat, yang berkurang adalah value peralatannya. Nilai peralatannya berkurang, bukan jumlahnya. Karena itu yang dikurangi adalah akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Bukan beban peralatan dan peralatan aja. Ingat itu. Habisnya tadi 52.000 ya. Ya kan total 52.000 bebannya. 52.000, 52.000. Dan anggap aja kita bilang ini penyusutan peralatan. Rp 52.000. Oke, kita lanjut. Ini biarin aja nanti sesuaiin aja lah ya. Kita lanjut. Saya mau lanjut ke bagian yang namanya DBM. DBM itu apa? Dibayar di muka. Ada nggak? Nih, DBM. 8 Januari. Kita coba cek 8 Januari. Nih ya.
8 Januari. Di 8 Januari, kita sudah bayar asuransi selama 5 bulan dengan harga 500.000. Artinya, ini aset kan? Kita sudah bayar buat dapat asuransi. Jadi ini adalah aset. Asuransi DBM adalah aset. Dan karena kita udah bayar selama 5 bulan, di akhir periode, kita udah gunain 1 bulan. Berarti 500.000 dibagi 5, 100.000 kan? Berarti tulis dulu 100.000, 100.000. Oke, yang pertama asuransi DBM. Asuransi DBM kan aset. Aset berkurangnya di kredit. Asuransi DBM. Dan ini bisa kita sebut sebagai beban. Karena kita sudah menggunakan. Jadi namanya adalah beban asuransi. Beban asuransi, asuransi DTM, asuransi DBM. Karena kita sudah menggunakannya selama 1 bulan. Berarti nilainya juga berkurang. Maka kita tulis adalah beban asuransi 100.000. Nah, ya sudah, ini kita coba ke bawahin aja. Ingat, pasti dia kalau penyesuaian pasti dia namanya apa? Di tanggal 31 31 atau enggak di akhir periode. Lalu lanjut kalau ada DBM pasti ada DTM kan? Kalau DPM lanjutnya adalah DTM atau diterima di muka. Di sini ada sewa DTM tanggal 14 Januari kita lihat tanggal 14 Januari. Nih DTM. Di tanggal 14 kita menyewakan gedung kepada PT Sumber Berkah selama 1 tahun dengan total 1 juta. Berarti kan udah terpakai 1 bulan. Berarti 1 juta dibagi dengan 12 kan? Nih 1 juta, 1 juta dibagi dengan 12. Maka dalam 1 bulan terpakai 83.333. Jadinya langsung gini aja kita bikin di sini sama dengan tu wa dibagi 12. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini sewa DTM. Sewa DTM telah kita berikan selama 1 bulan. Ingat, sewa DTM itu kewajiban. Soalnya kita udah terima uang, tapi kita belum kasih sewa secara keseluruhan. Berarti namanya sewa DTM itu kan liabilitas. Liabilitas itu berkurangnya di debit. Jadi ini adalah sewa DTM, ini adalah sewa DTM, dan ini karena kita udah sewa selama sebulan ke PT lain, maka kita bisa mendapatkan itu sebagai pendapatan. Tapi pendapatan sewa. Jadi kita tulis saja pendapatan sewa 83.333. Oke, itu sudah. Kita lanjut ke soal ini. Habis depresiasi, ada berita acara serah terima. Telah melakukan jasa konsultasi pada 3 Januari sebesar 200.000 secara kredit. Padahal tanggal 3 Januari kan nggak ada apa-apa ya. Tapi di sini tiba-tiba muncul jasa konsultasi. Artinya apa? Ini artinya kita sebagai seorang akuntan menemukan ada ada transaksi yang kelewatan, ada transaksi yang belum dicatat, dan itu dan kita telah melakukan jasanya, tapi kita belum terima uang dan entah bagaimana kita lupa mencatatnya. Jadi pada tanggal 31 pas kita ngecek, tiba-tiba kita ketemu ada transaksi yang belum kita catat. Nah, karena kita sudah melakukan jasa, artinya kita mendapatkan piutang. Piutang itu artinya kita punya hak untuk mendapatkan uang di masa yang akan mendatang. Jadi piutang kita bertambah, piutang itu aset, aset bertambah di debit. Piutang, dan di sini karena kita udah memberikan jasa konsultasi, artinya itu masuk ke dalam
itu artinya masuk ke dalam pendapatan jasa. Soalnya kita udah kasih jasa kita. Dan sesuatu yang udah dilakukan dinamakan dengan pendapatan. Kita udah kasih tadi berapa? 200.000. Dan kita tulis saja di sini pencatatan piutang yang belum tercatat. Rp 200.000. Nah, lanjut di sini. Lanjut ke soalnya. Nih, ada cekclock. Saya mau jelasin sebentar dulu. Kalau di sebelumnya kan ada yang namanya beban gaji, tanggal 20. Tapi ini kan kita penyesuaian tanggal 31. Berarti dari tanggal 20 sampai tanggal 31 itu ada berapa harinya? Itu kan karyawan tetap masuk kan di hari tersebut, kan tetap kena gaji kan? Kita tetap berhutang kan kepada mereka karena mereka udah bekerja. Nah, itu karena itu di tanggal 31 di akhir periode kita minta ke human resource siapa aja karyawan yang udah hadir. Dan didapatlah harinya hasilnya seperti ini. Misalnya ini Inyong, gaji harinya 100.000. Nih, ada karyawan wajib masuk sebelum 8.15, dia melewati 8.15, ada ini 3. Karyawan wajib keluar setelah 17.00, dia ketahuan melanggarnya 2. Lalu, setiap pelanggaran akan mengurangi potongan gaji sebesar 50%. Artinya gajinya kan 100.000. Kena potongan 50% berarti 50.000 kan? Lalu karyawan yang tidak hadir akan diberikan denda sebesar 100.000. Nah, dia nggak hadir sekali. Berarti kena 100.000. Coba kita hitung sama-sama. 100.000, 200.000, 250 soalnya dia kena pelanggaran. 300.000, 350, 450, 500, 600, 700, 750, dan kena potongan 100.000. Jadinya 650.000. Jadinya itu apa? Karyawan sudah melakukan pekerjaan. Berarti ada yang namanya beban. Dan itu adalah beban gaji dan upah. Nah, karena kita udah bayar atau belum gajinya? Belum kan? Karena itu masuknya adalah utang. Sebentar, saya cari dulu hutang. Nah ini, hutang gaji dan upah. Kan tadi hutangnya 650 ya? 650. Nah, tentu saja pencatatan gaji karyawan 650. Oke, kita kasih border lagi. Ini 18, 19, 19, 19. Nah, ini kita iniin dulu. Oops, maaf. Oke, nah ini kan sudah ada ya sebelumnya gara-gara saya panjangin. Tapi di sini nggak ada. Nah, itu gimana caranya? Tinggal gini aja di drag. Dah selesai. Dan cara supaya ini ada, kalian tinggal kopas, habis itu ke sini, kita V. Nah, ada kan pilihannya? Cara hapusnya juga gampang. Ctrl V, kon- Ctrl C, Ctrl V. Dah, hilang juga. Jadi itu cara buat data listnya ini. Nah, lalu udah selesai kita di sini. 31 Januarinya udah selesai, jurnal penyesuaiannya udah selesai. Nih, saya kasih ini adalah jurnal penyesuaian. Tapi sebelumnya saya mau bilangin dulu, kenapa saya bikin kayak ginian? Nih, di jurnal penyesuaian ini ada dua macam transaksi. Ada deferral sama accrual. Deferral itu artinya penundaan. Artinya yang awalnya aset atau liabilitas, di akhir periode dia menjadi pendapatan atau beban. Saya ulangin lagi. Nih misalnya, awalnya adalah awalnya adalah perlengkapan. Di awal periode
kita kita beli perlengkapan. Tapi setelah mengalami penundaan di akhir periode, dia mengalami dia menjadi beban. Soalnya dia sudah digunakan. Nah, di sini beban penyusutan peralatan awalnya adalah peralatan kan, tapi setelah mengalami penundaan, dia menjadi beban penyusutan. Soalnya dia mengalami depresiasi. Beban asuransi DBM, di asuransi DBM kan awalnya aset, nanti berubah menjadi beban asuransi. Soalnya setelah kita beli asuransi di awal periode, penundaan menjadi beban asuransi karena kita udah gunain 1 bulan. Sewa DTM kita udah kasih sewa 1 bulan menjadi pendapatan. Yang awalnya sewa DTM ini adalah kewajiban. Nah, itu adalah deferral atau penundaan. Sedangkan di sini namanya adalah accrual atau pengumpulan. Accrual. Di accrual ini kita sebagai seorang akuntan cari di lapangan ada nggak data-data yang belum dicatat. Contohnya adalah ini, piutang. Habis di akhir periode, kita cari-cari transaksi dan akhirnya nemu kalau ada transaksi yang belum dicatat. Nah, padahal kita udah, udah apa? Udah kasih jasa kita, tapi belum tercatat dan entah kenapa uangnya juga belum masuk kan. Jadi makanya di akhir periode kita ngecek, lalu kita catat yang belum tercatat. Lalu ini beban gaji. Kan kita bayar tanggal 20. Lalu tanggal 31 kan ada 11 hari yang belum belum dibayarkan. Makanya itu di apa? Dicatat oleh akuntan di akhir periode. Nah, itu aja buat default sama accrual. Tadi accrual pengumpulan gara-gara akuntansi seorang akuntan mengumpulkan data-data yang kira-kira belum tercatat. Oke, kita lanjut. Jadi jurnal penyesuaian sudah. Kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Nah, sebelumnya kan ada buku besar sebelum penyesuaian. Maka juga ada pasti buku besar setelah penyesuaian setelah jurnal penyesuaian. Kita coba di sini buku besar. Pertama kita cek dulu datanya udah betul atau belum. Nih, nih datanya masih ada yang belum kemasukan. Kita masukin semuanya. Oke. Nah, habis itu kita lihat nih. Ada kas, bank, piutang, perlengkapan, asuransi DBM, eh, asuransi DBM, peralatan, hutang usaha, modal bias, hutang usaha, sewa DTM, modal biasa, dividen, pendapatan jasa, beban gaji dan upah, beban utilitas, sama beban pajak. Sama beban pajak ya. Tapi ini kan, nih, kalian lihat nih, ada yang belum kecatat. Ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan lain-lainnya. Itu belum itu belum urut, sama belum ditaruh di buku besar, soalnya itu akun baru yang belum ada. Dan sebelumnya saya ingatin lagi ya, buku besar itu sebaiknya ditulisnya secara menyimpang seperti ini. Bukan bukan ke bawah seperti ini. Soalnya itu soalnya kalau kalian bikinnya ke bawah, nanti kalau ada penyesuaian, itu bakal tabrakan. Seperti sekarang, saya bakalan agak lebih susah. Soalnya bakal tabrakan. Harus kasih lebih banyak jeda. Sedangkan kalau kalian secara miring seperti ini, kalian nggak perlu khawatir soal itu dan tinggal input-input. Tapi karena di video sebelumnya saya sudah ya cepet-cepetan, nggak apa-apa lah ya. Jadi kita masukin sekarang akun barunya, habiskan paling tak itu 844 beban pajak ya. Kita cari 844 tinggal tunggu kita refresh dulu semuanya. Oke, kita lihat di sini ada beban perlengkapan di 723. Di 723 ada beban perlengkapan nih. Ups, kayaknya sedikit.
Insert lagi. Oke, nih ya. Kita masukin 723 beban perlengkapan. Setelah itu, beban perlengkapan habis itu masih ada 711. 711 berarti di sini ya. Kita masukin 711-nya. 711 beban penyusutan peralatan. Habis itu masih ada 158. 158 kita cek di sini. Nah, di sini pas. Kita tulis 158. Nah, 158 habis itu ada 722. Kita masukin di sini 722-nya. 722 beban asuransi. Dan yang terakhir adalah 411 beban pendapatan sewa. Nah, sudah. Setelah kita cek ulang, ada kas, ada bank, ada piutang, ada perlengkapan, asuransi DBM, peralatan, ada hutang usaha, sewa DTM, modal biasa, dividen, pendapatan jasa, eh, awal skip bentar lah ya. Pendapatan jasa, habis itu ada beban gaji dan upah, beban utilitas, beban pajak. Nah, habis itu kita cek 723 ada, 723 ada beban perlengkapan, 711 ada beban penyusutan peralatan, 158 158 ada akumulasi penyusutan peralatan, 722-nya ada beban asuransi, 411 pendapatan sewanya ada. Dan itu sudah melengkapi buku besar setelah penyesuaian. Lalu, kalau ada neraca saldo sebelum penyesuaian, pasti ada yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Cara bikinnya seperti ini. Ini kita bikin tulis dulu setelah penyesuaian. Dan ini kita sebaiknya sebentar, sebentar. Sebaiknya tulis dulu 31 Januari 2024. Oke, ini match across, taruh di sini. Oke. Nah, pertama-tama kita cek dulu datanya sudah betul belum. Change data source. Nih ya. Nih, ada yang belum ketempel. Jadi kita inin dulu sampai ke bawah dan dapat segini. Oke. Lalu kita lihat ini. Nih, ada yang belum keisi kan? Kita select all lagi. Nah, oke. Ini yes aja dan dapatlah segini. Kalau kalian lihat ini emang belum urut, kita tinggal short A to Z aja. Nah, langsung urut dia. Kita bikin total sama dengan sum 26174 sama dengan sum 26174. Jadinya balance ya, balance. Oke, dan itu udah nyelesain neraca saldo setelah penyesuaian. Lanjut kita ke yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu buat apa? Sesuai namanya laporan untuk memberikan gambaran situasi kinerja suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan ini bisa buat pemilik perusahaan buat tentuin langkah selanjutnya gimana dari laporan yang ada, atau enggak buat investor buat tentuin mereka mau invest nggak ke perusahaan ini,
Bisa buat pemerintah sama masyarakat juga buat menilai perusahaan ini. Nah, pertama ada laporan laba rugi, yaitu laporan pendapatan dikurangi beban untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi tambahan, dan nilai investasi perusahaan. Nah, kita langsung aja buat. Nah, untuk membuat laporan keuangan itu kita butuh neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi langsung aja kita buat di sebelahnya. Kita bikin PTMJM laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2024. Nah, kalau kalian nanya kenapa ini 31 Januari dan ini untuk bulan yang berakhir, ya nggak apa-apa. Itu emang judulnya. Judulnya emang harus seperti itu. Oke, kita mulai dari yang namanya pendapatan. Ingat namanya laporan laba rugi, berarti ada pendapatan dikurangi dengan beban. Kita tinggal ini aja. Kita lihat nih ya, ada pendapatan, tinggal kita kopas saja. Nih, habis itu habis itu ada rumusnya supaya kita bisa menentukan ini. Supaya kita bisa apa? Menentukan ininya. Menentukan menentukan berapa nilai dari saldo debit sama saldo kreditnya. Caranya adalah sum if tambahkan jika dari range-nya dari sini, habis itu kriterianya adalah pendapatan jasa, range-nya saldo debit. Ingat ya, kamu nggak bisa kayak gini, harus satu aja. Habis itu, buat cover ke saldo kreditnya, tinggal tambah sum if, range-nya dari sini, ulangin lagi, kriterianya adalah pendapatan jasa, dan saldo kredit buat range-nya lagi. Jadi ke cover semuanya. Dan lalu, range-nya ini kalian kasih F4 atau kasih string. F4 buat di range-nya. Supaya apa? Supaya nanti pas kalian kopas, itu nanti dia sesuaiin sama apa? Nanti dia sesuaiin sama apa nih kalau kalian kopas kan dia bakal berubah posisinya. Ini supaya posisinya nggak berubah. Yang berubah itu cuma kriterianya aja. Nah, kita lihat pendapatan jasanya 13 pendapatan jasa nih 1345 supaya lebih jelas saya Ctrl A, habis itu saya format cell, accounting, desimalnya 0, habis itu cek rupiah, rupiah Indonesia. Nah, 1345 ya, sesuai. So ini tinggal di kopas saja. Nah, pendapatan sewa 8333 juga kan. Jadi ya total pendapatannya adalah ini ditambah dengan ini. Dapat 142833. Lalu kita masuk ke yang namanya rugi atau beban. Hey, maaf. Ini ada dari sebelumnya. Oke, beban. Ah ya, kalian sebenarnya juga punya cara lainnya buat isi ini. Caranya adalah kalian giniin aja. Habis itu kalian pilih data, pilih yang namanya sebentar. Pilih yang namanya data validation. Habis itu kalian pilih hmm, sebentar. Pilih yang namanya data validation. Habis yes, pilih list, pilihnya list, source-nya adalah dari sini sampai sini. Oke. Nah, ini kalian bakal bisa pilih kas, bank, piutang, perlengkapan. Tapi saya sendiri lebih suka em, gak usah list, copy aja langsung. Jadi langsung aja kita kopas. Nah, hilangkan dia. Oke, lanjut. Nih, beban. Beban langsung aja kita kopas semuanya. Oke. Habis itu kita tinggal kopas aja rumusnya ini. Nah, beban penyusutan peralatan 52, beban asuransi 100, beban perlengkapan 80, gaji dan upah 2150, utilitas 502, beban pajak 100.000. Pas ya?
Habis itu kita tulis yang namanya total beban dan kita tinggal samin aja. Dah. Nah, lalu kita tulis kita pendapatan dikurangi beban sesuai judulnya. Pendapatan dikurangi sama beban. Dan ternyata kita mengalami yang namanya rugi neto. Kalau kalian mendapatkan keuntungan, kalau pendapatan dikurangi beban kalian itu hasilnya adalah positif, namanya adalah laba neto. Tapi kalau hasilnya negatif, namanya adalah rugi neto. Artinya kita mengalami yang eh, namanya adalah kita mengalami kita rugi. Perusahaan kita rugi. Jadinya laporan ini penting buat itu. Jadi kita tahu kita rugi karena apa. Apakah perusahaan, jadi investor juga tahu perusahaan ini rugi atau untung, perusahaan ini gimana, dan pemilik juga bisa membuat langkah selanjutnya dari laporan ini. Itulah kenapa laporan itu sangat penting. Nah, ini kita mau cross ini dan begini, begini. Hmm, ya udahlah ya. Pendapatan beban rugi neto dan ini sebaiknya kita samain aja lah ya di sini. Nah, what's your cost? Lu kenapa sih? Oh ini nah. Nah, what's your cost? Ini kayaknya kita dan dapatlah sudah. Nah, oke, rapi sudah. Jadi pendapatan dikurangi beban dan ternyata kita mengalami kerugian sebesar 1.555.000. Dan kita bisa lihat penyebabnya adalah beban gaji dan upah. Bayangin beban gajinya 2 juta, pendapatannya 1,4. Jadi nggak sesuai. Jadi ini bisa buat laporan ini bisa membuat pemiliknya mengatasi. Nanti di periode selanjutnya pemiliknya bakal mengurangi beban gaji dan menambah pendapatan. Itu gunanya laporannya. Habis itu kita akan masuk ke yang namanya laporan laba ditahan. Laba ditahan itu apa? Laba yang tidak dibagikan dalam perusahaan. Nih, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Tapi ekuitas itu tuh terdiri dari modal ditambah dengan laba ditahan. Laba ditahan itu terdiri dari pendapatan dikurangi beban dikurangi dengan dividen. Jadi laporan laba ditahan ini mencakup mencakup laba ditahan dan juga dividen. Oke? Laporan laba ditahan ini mencakup laba ditahan dan juga mencakup modal dan juga laba ditahan. Kita bikin aja langsung. Kita kopas aja lah ya ini. PTMJM kita bilang ini laporan laba ditahan. Habis itu kita hapus aja nilai ininya. Kita delete. Oke. Pertama-tama ada yang namanya laba ditahan 1 Januari atau laba ditahan awal periode. Dan karena perusahaan kita baru berdiri, hasil nilainya adalah nol. Karena kita baru berdiri, nggak ada laba ditahan dari periode sebelumnya. Kalau ya begitulah. Habis itu karena kita rugi neto, kita dikurang rugi neto. Rugi netonya adalah sebesar ini. Dan kita mau copy ke bawah, ini tinggal di F4 dan F4 supaya kita bisa copy ke bawah. Nah, rugi neto sebesar itu, dan ingat, tadi kan
eh, tadi kan laba ditahan itu modal dan laba ditahan ya. Dan di dalam laba ditahan ini ada pendapatan, beban, dan juga dividen. Jadi ini udah pendapatan sama beban udah dapat. Yang kurang adalah dividen. Lihat lagi ya. Di dalam laba ditahan ada pendapatan, beban, sama dividen. Jadi ya pendapatan beban sudah dari rugi neto. Yang kurang adalah dividen. Jadi dividen ini tinggal kita kopas saja. Dividen. Dan ini rumusnya juga pakai yang ini. Tada, dividen 5 juta. Jadinya laba ditahan 31 Januari atau laba ditahan akhir periodenya adalah kita tinggal laba ditahan. Laba ditahannya ini, ya ini kan udah negatif ya. Berarti tinggal kita tunggu, 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 tunggu. Sebenarnya kalian lihat dulu ini, dividennya itu ada di debit 5 juta. Itu berarti dividennya ini negatif nilainya. Berarti caranya adalah kalian tinggal negatif, tanda kurung, tanda kurung. Jadi ini pastiin kalau dia itu negatif. Nih, negatif 5 juta. Udah sesuai ya. Habis itu ini laba ditahannya tinggal kita sum, tet, dapatlah negatif 6 juta. Hai, ini kita ini dulu. Oke, laba ditahannya adalah sebesar negatif 6 juta. Nah, saya hilangin dulu ininya ya. Set. Oke, udah rapi ya. Oke, selanjutnya adalah laba ditahan sudah. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu penjabaran aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, coba kita lihat sini ya. Jadinya dia jabarin aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita kopas dulu ininya. Oke, habis itu ini kita hapus. Ini juga putih aja. Nah ya, sebelumnya ini di Merchant Center lagi aja. Ada yang kelebihan. Oke, kita mulai dari yang namanya awal adalah aset. Aset itu mudah. Awalnya cuma satu. Aset itu semuanya berawal dari satu. Kita lihat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Mana aja yang depannya satu. Nih, ini yang depannya awalnya satu semua. Tinggal kita kopas. Dapatlah segini. Habis itu kas, bank, tet. Habis itu rumusnya juga sama. Tinggal kita ini. Lalu itu kita taruh di sebentar, 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 sebentar. Di sini, di sini. RP-nya nggak ada soalnya kriterianya dia sudah beda. Kita tinggal ubah kriterianya menjadi kas dan ini menjadi kas juga. Oke. Nih, kas 14.100.000 tinggal kita tambahin tet kas 14.100.000 bank bank. Coba lihat ini banknya adalah banknya di kredit. Artinya bank kita negatif. Sebenarnya ini jarang banget terjadi bank negatif, tapi nggak apa-apa. Kita tulis saja di sini. Kita negatifin aja. Negatif tanda kurung tanda kurung. Nih, emang ada tanda serunya tapi nggak apa-apa, kita ignore aja. Piutangnya pas 1.25 juta, perlengkapan 65, asuransi DBM 400. Lalu untuk peralatan, ini kok coba kita CTLV. Nah,
Ini kita ubah lagi kriterianya. Kriterianya adalah peralatan, peralatan. Ini juga sama, sama ya. Peralatannya jadi 2.600.000, akumulasi penyusutan kredit 52.000. Jadi ini sama dengan peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dapatlah segitu. Nah, habis itu kita butuh yang namanya total aset. Total aset ini kita dapatkan dari sum semuanya ini. Dapatlah total aset kita adalah 15.756. Nah, setelah aset, kita masih ada yang namanya liabi, liabilitas. Untuk liabilitas, awalnya berawal dari dua. Kita ambil aja dua. Nih, dua, habis itu kita kopas rumus ini aja. Nih, pas ya, hutang usahanya adalah hutang usaha 745, sewa DTM 916, dan juga hutang gaji dan upah 650. Pas. Habis itu tinggal masukin hmm, masukin total liabilitas. Total liabilitasnya sama dengan sum, dapat segitu. Habis itu sekarang adalah yang namanya, tar ini saya bold, jangan bold liability, bold liabilitas. Asetnya juga diginin aja supaya jelas. Dan ini adalah terakhir, ekuitas. Di ekuitas semuanya berawal dari tiga dan seterusnya. Jadi kita ambil aja dari yang mulai dari tiga sampai ke bawah. Dapat sudah. Habis itu kita tinggal. Nah, tapi kalian salah kalau kalian caranya kayak gini. Nih ya, saya ulangin ya. Kalau kalian langsung ambil aja tiga kayak gini, langsung ambil tiga seperti ini, kalian copy, masukin sini, kalian salah. Karena ini masih ada yang debit, masih ada yang kredit. Dia masih ada banyak yang pengurangan-pengurangan. Kalau gitu, cara simpelnya seperti apa? Cara simpelnya kalian lihat sini dulu sebentar. Ekuitas itu modal ditambah laba ditahan. Laba ditahan itu pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Pendapatan dikurangi beban rugi neto. Lalu dikurangi dividen menjadi laba ditahan akhir periode. Berarti laba ditahan 31 Januari ini namanya adalah laba ditahan. Tinggal ditambah dengan dividen. Berarti awalnya kita ambil dulu laba ditahan 31 Januari. Aisyah. Laba ditahan 31 Januari dan nilainya adalah hmm, nilainya adalah negatif 6.555.667. Habis itu ada yang namanya selanjutnya adalah modal. Nih modal. Modal. Tinggal kita Ctrl C, Ctrl V dapat modal biasa 20 juta ya, pas ya. Modalnya. Modal biasa 20 juta. Oke. Berarti tinggal di total ekuitas saja. Total ekuitas. Total ekuitasnya adalah sum, dapat 13.444. Lalu yang terakhir adalah total liabilitas ditambah ekuitas. Soalnya kan ini kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka ini kita tambahin liabilitas ditambah ekuitas, liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dapat hasilnya adalah sama ya.
dengan total asetnya. Nah, bisa sekarang kita baikin dulu tabel yang hancur dulu ini. Tet, 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 tet. Oke, jadi PT MJM, masuk cross. Dan ini kita ubah dulu, namanya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Yang menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, habis itu ini kita sebaiknya kita giniin aja lah ya. Nah, lebih cantik kayak gini. Asetnya kita giniin. Nggak jadi. Asetnya gini aja nggak apa-apa. Oke, udah rapi ya. Aset, liabilitas, ekuitas, dan hasilnya adalah segini. Hasilnya adalah sama 15.756.000. Dan itu menyelesaikan untuk yang namanya laporan posisi keuangan. Lanjut adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu untuk menginformasikan arus masuk dan arus keluar kas selama periode tertentu. Cara buatnya adalah seperti ini. Kita bikin namanya adalah laporan arus kas. Nah, pertama-tama kita perlu yang nama dari buku besar. Kita perlu akun kas. Yang pastinya tinggal kita Ctrl C, Ctrl V, dan di sini ada namanya akun bank. Nah, buku besar kok kayak gini? Buku besar. Buku besar, oke? Nih, ada akun bank. Kenapa kita ambil bank juga? Soalnya bank itu juga termasuk, bank itu nama lainnya akun yang setara kas. Bank ini cuma nama lain dari kas. Karena itu dia juga masuk ke dalam ini. Oke, oke. Sebelumnya aku tak lihat buku bentar dulu. Mhm. Oke, jadi di dalam Akusas ini ada yang namanya operasional, operasional. Habis itu ada yang namanya investasi, habis itu ada yang namanya pendanaan. Mulai dari investasi, investasi itu sesuai itu ada peralatan atau aset tetap. Pokoknya investasi itu yang berhubungan dengan peralatan atau aset tetap, sedangkan pendanaan itu yang berhubungan dengan modal, prive, dan dividen. Nah, operasional adalah semua. Operasional adalah semua yang tidak termasuk termasuk dua di bawah. Jadi selain ini, semuanya masuk dalam operasional. Operasional itu apa? Kegiatan perusahaan. Perusahaan itu ngapain aja buat mengembangkan pendapatan mereka. Jadi kita coba lihat aja. Pertama-tama kita harus menentukan yang namanya operasional masuk, operasional keluar, investasi masuk, investasi keluar, pendanaan masuk, dan pendanaan keluar. Emang terkesan ribet, tapi sebenarnya simpel banget. Coba ikutin saya. Ini awalnya adalah penerimaan modal dari Ardi. Nih, modal berarti pendanaan kan? Berarti dia masuk dalam P. Lalu kita lihat masuk atau keluarnya itu simple. Kalau dia debit berarti dia masuk. Pendanaan masuk. Jadinya dalam debit itu masuk, kredit itu keluar. Nah, di sini asuransi DBM. Asuransi itu peralatan enggak, aset tetap enggak, modal enggak, prive enggak, dividen enggak. Jadi itu adalah operasional, lalu dia kredit keluar, OK. Sewa DTM operasional karena dia bukan peralatan, aset tetap, modal, prive, dividen. Jadi dia operasional masuk. Lalu pendapatan konsultasi jelas ini adalah operasional, operasional masuk. Pembayaran gaji karyawan. Gaji karyawan ada nggak di investasi dan pendanaan? Nggak ada kan? Berarti ini operasional keluar. Pembayaran dividen. Nih, dividen ada di sini kan? Pendanaan. Di sini dia pendanaan dan dia dikredit, artinya dia keluar. PK. Lalu di pelunasan piutang. Pelunasan piutang masuk peralatan, aset, modal, prive, dividen? Enggak kan?
Jadi operasional masuk. Pembayaran hutang, ya udah hutang berarti OK. Pembayaran beban udah jelas OK. Operasional keluar. Pembayaran beban pajak, ya jelas operasional keluar. Operasional masuk, operasional keluar, keluar, keluar. Pendanaan keluar, operasional keluar, operasional masuk, oke, oke. Itu sudah betul. Dan lanjutnya kita akan membahas em, laporan arus kasnya. PT MJM, PT MJM, habis itu laporan arus kas. Laporan arus kas, habis itu kita tulis di sini ke untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2024. Oh ya, ah, kok kamu kayak gitu? Laporan arus kas. Ah ya, untuk bulan yang berakhir ini kan namanya juga laporan. Laporan itu menggunakan kayak gini formatnya. Kalian juga bisa gunain untuk periode yang berakhir. Lanjut, kita di awal ada namanya arus kas dari kegiatan dari kegiatan. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasional. Habis itu ada namanya penerimaan kas dari pendapatan. Di penerimaan kas dari pendapatan ini, kita cari yang namanya OM. Karena dia operasional, habis itu dia menerima. Kita cari OM, tapi ada rumus simpelnya. Ingat rumus sebelumnya, ada yang namanya sum if, tambahkan jika. Nah, itu bisa digunakan di sini. Sum if di sini, kriterianya adalah, nih, penerimaan, operasional penerimaan, berarti OM. OM, ups, maaf, maaf, maaf. OM, habis itu pilihnya debit seperti ini. Nah, lanjut ditambah sum if, range-nya dari sini, koma, kriterianya adalah OM, karena operasional, penerimaan operasional, dan range selanjutnya adalah kredit. Tak. Nah, hasilnya adalah segini. Dan ini lagi-lagi kita format sales dulu ya, supaya rapi dikit. Tak, 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 tak. Accounting, lalu kita pilih rupiah, Indonesian. Oke, ini ya, 1320. Lalu ada yang namanya pengeluaran kas, untuk beban. Kalau pengeluaran kas, berarti operasionalnya keluar. Berarti kita cari OK sekarang. Tapi kita tinggal ini aja sih. Kita tinggal kopas ke bawah aja. Dan hasilnya bakal beda. Tapi sebelum kita kopas, kita range seperti biasa, kita harus F4-in dulu ya. Saya lupa tadi. Range-nya di F4 semua. Supaya dia nggak berubah debit kreditnya. Tapi yang berubah cuma kriteria OM, OK, PM-nya gitu. Masuk kita ke bawahin, hasilnya emang sama, gagal kriterianya sama. Kriterianya kita bedain. Ini adalah operasional keluar, OK. Kita juga cari di sini namanya adalah OK. Nah, dapat. Habis itu kita kas neto dari operasional. Kas itu dari operasional ini kita sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Dan seperti kita tahu, perusahaan kita itu rugi. Jadi kas neto dari operasional pasti rugi. Habis itu selanjutnya adalah arus kas dari kegiatan investasi. Ada nggak I? Nggak ada kan I? Ya udah skip aja. Soalnya kita di sini peralatannya nggak ada.
Sebenarnya peralatan kita ada, hanya saja kita itu pakai utang, bukan pakai kas atau bank. Kita masih ngutang, karena kita masih ngutang, nggak belum belum bayar-bayar, jadinya ya sudah, nggak ada di sini kas banknya. Dia cuma berupa utang, dan utang itu nggak mempengaruhi laporan arus kas. Jadi kita lanjut aja ke arus kas dari kegiatan pendanaan. Ntar minum bentar. Lanjut. Di sini pendanaan itu P depannya. Adanya PM sampai K aja kan di sini. Maka kita tulis saja ini penyetoran modal. Penyetoran modalnya kita tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ini hasilnya nggak ada gara-gara kita kriterianya kita ubah menjadi yang namanya penyetoran modal. Pendanaan masuk. Oke. Ya, betul ya. Modalnya 20 juta. Habis itu ada yang namanya dividen. Soalnya di PK ini ada dividen kan. Berarti tinggal kita copy ke bawah. Tapi kita ubah kriterianya menjadi yang namanya PK dan juga PK. Oke, habis itu kita tulis kas neto dari pendanaan. Karena ini penyetoran masuk dikurangi dengan penyetoran keluar. 15 juta. Nah, kita bikin kesimpulannya kas awal periode kita adalah nol. Soalnya kita kayak laba ditahan, kita nggak punya laba ditahan awal, kita nggak punya kas awal, soalnya perusahaan kita baru berdiri. Kalau kalian ada perusahaan udah jalan lama, pasti ada ini. Tapi kita baru berdiri, jadinya nggak ada. Habis itu ada kas akhir periode. Kas akhir periode ini, kita tinggal sum aja. Kita sum, tet- dapatlah kas akhir periode kita 11.718. Nah, 11.718 ini dari mana? Kalian bisa cek dari sini. Sama dengan saldo debit dikurangi dengan saldo kredit. Dapat 11.718. Sama kan? Sama 11.718. Ini kasnya ini harus sesuai dengan ini ya. Harus sesuai dengan selisih antara kas dengan banknya. Berarti ini sudah betul. Ntar rapin lagi. Nih, maca cross. Dah, sudah ya. Berarti kas akhir periodenya adalah segini dan sesuai dengan selisih juga. Dah, itu untuk laporan arus kas supaya kita bisa lihat kas sama bank, kas sama akun setara kas yaitu bank itu dari mana aja. Masuknya gimana, keluarnya gimana, gara-gara apa, investasi, modal atau apa. Itu bisa dilihat oleh investor juga buat nilai seberapa bagus perusahaan kita. Laporan arus kas sudah, lanjutnya adalah jurnal penutup. Nah, tadi kan ada yang namanya jurnal umum, jurnal penyesuaian, sekarang namanya jurnal penutup. Kenapa ada jurnal penutup? Jurnal penutup itu sama kayak jurnal penyesuaian, sama-sama tanggal 31 Januari, tapi bedanya jurnal penutup ini menutup akun temporer, yaitu pendapatan, beban, dan preferred atau dividen ke periode selanjutnya. Ingat, namanya adalah penutup. Artinya dia nutup akun-akun yang ada di periode ini ke periode selanjutnya. Itu fungsi dari jurnal penutup. Supaya nggak bingung, kita langsung aja ke jurnalnya ya. Oke, ini bakalan agak panjang. Coba kita panjangin aja. Kita putihin. Setelah ini juga bakal kita iniin aja. Oke.
Putih. Oke, oke, oke. Nah, sesuai namanya tadi saya bilang kan ada dia nutup pendapatan, beban, dan juga preview atau dividen. Tapi di sebenarnya juga ya laba ditahan. Coba kita lihat dari sini. Kita lihat neraca saldonya. Nih kita lihat dari sini. Kita mau nutup pendapatan, beban, sama rugi neto, juga dividen. Kita nutup semua yang ada di dua laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Pertama-tama kita mulai dulu dari yang namanya pendapatan. Nih, kalau kita lihat dari neraca saldo setelah penyesuaian, pendapatan itu dikreditkan. Kita mau nutup, kita mau bikin pendapatan kita menjadi nol. Caranya gimana? Caranya adalah kita balikin pendapatan itu menjadi debit. Dengan begitu dia bakal menjadi nol dan dan kita memiliki namanya akun temporer, yaitu ikhtisar laba rugi untuk memindahkan pendapatan ke periode selanjutnya. Caranya seperti ini ya. Kita bikin dulu pendapatan pendapatan yang awalnya pendapatan yang awalnya ada di debit, kita pindahin. Pendapatan yang awalnya ada di kredit, mohon maaf, kita pindahin kepada debit supaya menjadi nol. Pendapatan awalnya kredit menjadi debit. Berarti pendapatannya debit ya. Itu ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Pendapatan jasa, pendapatan sewa. Dan ini ada akun baru namanya adalah mana ya? Simulasi hutang gaji, hutang buang. Ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini adalah akun sementara untuk menampung pendapatan yang akan dipindahkan ke periode selanjutnya buat ditutup. Kita lihat pendapatan ini kita ubah dulu sini lah ya. Oke. Pendapatan jasanya 1345 kita kopas saja. 1345 sewanya adalah 88333 dan ikhtisar laba rugi adalah sum ini 1428333. Betul kan ini sesuai total pendapatan 1428333. Baru itu kita masuk ke beban. Beban di sini awalnya ada beban penyusutan peralatan. Tapi tunggu dulu. Beban ini kan awalnya debit. Supaya kayak pendapatan itu kita pindahin dari debit kepada kredit. Karena dia di kredit, otomatis yang debit adalah ikhtisar laba rugi. Oke, awalnya adalah beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan, habis itu ada beban asuransi. Ada beban asuransi. Lanjut kepada beban perlengkapan. Beban perlengkapan, beban gaji dan upah, beban utilitas, dan juga namanya, ups, habis. Kalau habis seperti ini kita tinggal Ctrl C, Ctrl V. Nih ya, ini kan udah habis ya. Tinggal kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, buat dia ke copy. Jadi tadi beban utilitas sudah, terakhir adalah beban pajak. Nah, habis itu beban penyusutan peralatannya ada, kira-kira bisa nggak ya seperti ini langsung? Coba kita coba ya. Up, nggak bisa. Ya udah, nggak jadi satu-satu aja ya. Beban penyusutan peralatannya adalah, oh, coba itu nggak bisa kalau kita coba di sini. Oh, bisa, bisa, bisa. Berarti kalian kopinya di sini aja ya, jangan di sini. Soalnya ini pakai sum if-nya. Kopinya langsung dari sini aja. Dan ikhtisar laba rugi, seperti yang kalian tahu, pakainya sum. Total bebannya ada berapa? 2984.
Sesuai selama total beban sesuai 2984. Habis itu selanjutnya adalah laba ditahan. Saya mau jelasin dulu sebentar. Jadi ada yang namanya akun temporer atau sementara itu adalah pendapatan, beban, dan juga prive atau dividen. Tapi masih ada namanya akun akun permanen, akun permanen atau tetap. Ini adalah laba ditahan dalam kasus ini. Sebenarnya ini laporan laba rugi dan laporan laba ditahan itu bisa kita sebut sebagai sebentar ya. Hmm, iya, kita bisa sebut itu sebagai akun temporer. Sedangkan yang ada di sini adalah akun permanen. Jadi akun permanen di sini kita nggak baca laba ditahan. Tapi di sini kan kita udah ya pendapatan sama beban tadi. Sekarang kita masuk ke dalam laporan laba ditahan. Ini ada kita mau nutup rugi neto. Tapi kita nggak boleh pakai rugi neto. Kita nggak ada namanya akun rugi neto dan laba neto. Adanya akun laba ditahan. Ingat, adanya akun laba ditahan. Jangan masukin rugi neto atau laba neto. Nah, kalau di sebelumnya pendapatan beban itu dibalikan. Tapi kalau di laba ditahan, dia tetap dia akun permanen. Dia nggak dibalik. Dia ikutin ininya. Apa? Dia ikutin nilainya. Nilainya segitu, dia segitu. Bisa lihat ini rugi neto atau laba ditahan itu negatif 1555. Ru- Laba ditahan itu ekuitas. Ekuitas itu berkurang di debit. Jadinya di sini adalah laba ditahan di debit dan ini adalah iktisar laba rugi. Kita lihat tadi laba ditahannya adalah rugi netonya 1555667. Itu nggak bisa di copy sih. Jadi ya 1555667. Dan ingat di jurnal itu nggak boleh ada negatif. Soalnya itu udah ada debit dan juga kredit. Ini salah baru dia juga sama 1555667. Habis itu, nah di sini masih ada yang namanya dividen. Tadi kan udah pendapatan beban sampai sini. Yang ternyata tinggal dividen. Dividen juga negatif. Tapi dividen ini akun temporer atau sementara. Yang berarti dia harus dibalik. Nih dividen nih, lihat nih. Dividen awalnya di debit 5 juta. Berarti dividennya harus dikredit di jurnalnya. Dividennya dikredit dan ini adalah dan juga laba ditahan itu dikurangi dengan dividen. Laba ditahan itu mengurangi dividen. Laba ditahan dikurangi dengan dividen. Jadi laba ditahan. Laba ditahan itu kalau negatif dia berada di debit karena dia mengurangi ekuitas. Dan dividen itu mengurangi laba ditahan. Di sini itu dividen mengurangi laba ditahan, oke? Dan di sini adalah dividennya adalah 5 juta. Ctrl C aja, Ctrl V, Ctrl V. Oke, udah ya semuanya ya. Sekarang kita tulis keterangannya aja, tapi sebelum itu kita tulis ini aja dulu. Kita bikin, oh pas, mantap. Ini tanggal, ini soal 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Ini 22, 22, 23, 23. Oke, mulai dari sini kita namanya pendapatannya, kita menutup pendapatan. Ingat-ingat lagi, menutup pendapatan. Menutup pendapatan, dan ini adalah kita menutup beban. Menutup beban. Mohon maaf, saya lupa kasih keterangan, tidak apa-apa lah ya. Menutup beban, dan di sini kita namanya menutup rugi neto. Kalau kalian laba neto, pakai laba neto loh ya. Oh ya, dan ini juga sebagai kasusnya kita mengalami kerugian. Kalau kasusnya adalah kita mengalami keuntungan, maka harusnya kita laba rugi di debit dan laba ditahan di kredit. Soalnya laba ditahannya itu dia positif.
Kalau dia positif, dia menambah ekuitas, dia bertambahnya di kredit. Tapi di sini dia negatif, yang mengurangi ekuitas, ekuitas berkurangnya di debit. Oke? Untuk rugi neto ke laba ditahan. Ini juga sama. Dan ini adalah menutup dividen ke laba ditahan. Nah, itu aja sudah. Itu selesai. Ini namanya adalah jurnal penutupan. Jurnal penutup sudah. Yang tersisa adalah neraca saldo setelah penutupan. Ini untuk memberikan gambaran akhir dari posisi keuangan kita. Langsung aja kita buat neraca saldo, kita kopas. Saya nggak mau hapus setelah penyesuaian supaya ada referensi juga. Kita ubah aja ini setelah penutupan. Oke. Nah, di sini kita cek dulu datanya. Datanya dari mana? Nih, datanya nggak lengkap ya. Dia cuma sampai penyesuaian, belum sampai penutupan. Jadi kita masukin sampai penutupan. Oke, yes saja. Nah, ini udah urut, ini udah semuanya. Oke, berarti tinggal kita bikin total sama dengan sum. Sumnya segitu sama dengan sum. Sumnya adalah sum tut tut tut. Nah, dan hasilnya adalah balance ya, 24.745.667. Kita rapin bentar. 24.745.667. Oke. Nah, lalu saya punya sebenarnya ini udah selesai kita di sini ya. Tapi saya punya cara lain. Saya punya cara untuk memastikan bahwa ini sudah benar. Kalian bisa lihat dulu ya di sini pendapatan beban dia hilang. Dividen juga hilang. Nih, akun temporernya adalah pendapatan beban dan privé atau dividen. Jadi pendapatan beban dividen ini dia bakal hilang. Soalnya dia akun temporer. Habis itu laba ditahan, ini adalah rugi neto. Rugi neto dipindahin ke laba ditahan. Makanya disebut sebagai akun permanen tetap. Soalnya dia masih ada nih. Ikhtisar laba ruginya juga nol. Nah, habis itu saya punya cara supaya kita tahu kalau hasil akhir ini udah benar. Caranya adalah setelah penyesuaian, saldo setelah penyesuaian dikurangi dengan sum beban dikurangi dengan rugi neto. Coba ingat-ingat, rugi neto itu laba ditahan. Ini dia negatif ya. Kalau laba ditahan itu, kalau dia negatif berarti dia mengurangi ekuitas. Ekuitas itu berkurang di debit. Jadi ini di debit kan? Ini di debit. Jadi dia kurangin rugi neto. Tet. Hasilnya adalah sama. Dan ini saldo dikurangi dengan sum dari pendapatan. Soalnya dia kredit. Nah, kalau kalian laba neto, harusnya kalian mengurangi ini dengan laba neto. Soalnya laba neto itu bertambahnya di kredit. Laba neto itu menambah ekuitas, ekuitas bertambah di kredit. Tapi agar ini rugi neto, yang dia itu menguranginya debit, jadi ya sudah. Tet. Oke. Nah, sama ya. Jadi ini saldo dikurangi saldo setelah penyesuaian dikurangi dengan total pendapatan dikurangi rugi neto dan yang ini saldo penyesuaian dikurangi dengan total pendapatan. Jadi hasilnya sama. Itu asal usul dari neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu berarti kita semua udah selesai ya. Semuanya sudah selesai kita lakuin di sini. Dan itu saja dari saya. Terima kasih udah makasih banyak banget loh yang udah dengerin sampai sejauh ini. Kalau gitu, kalau gitu saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada saya punya kesalahan kata. Dan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.